Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nengla Zaitun Nikmah Muktamaro, Prodi PN 4A. Di sini saya akan menjawab bagaimana strategi supervisi yang tepat di era new normal. Perlu kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, termasuk juga pendidikan. UNESCO menyatakan bahwa hampir 300 juta siswa di dunia terhambat kegiatan sekolahnya. Di Indonesia sendiri, dunia pendidikan juga merasakan akibatnya. Seorang pemimpin harus mempunyai 9 kompetensi. Yang pertama, edukator. Yang kedua, leader. Yang ketiga, manager. Yang keempat, administrator. Yang kelima, supervisor. Yang keenam, figur. Yang ketujuh, mediator. Yang kedelapan, motivator. Dan yang kesembilan, inovator. Pada poin yang kesembilan, yakni inovator, mari kita kutip pernyataan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo tentang pentingnya inovasi. Kita harus mencari cara-cara baru, pola baru dan nilai-nilai baru dalam menghadapi masalah dan untuk menemukan solusi. Kita harus mau dan akan kita paksa untuk meninggalkan pola lama dan cara-cara lama, baik dalam mengelola organisasi, lembaga maupun pemerintahan. Oleh karena itu, seorang pemimpin sebagai tombak berjalannya suatu organisasi harus menjadi inovator, apalagi di era pandemik seperti saat ini. Bagaimana strateginya? Strateginya yang pertama bisa menggunakan e-leadership. E-leadership adalah kepemimpinan yang dilakukan oleh pengawas maupun kepala sekolah berbasis virtual. E-leadership harus beraspek pada kolaboratif, koordinatif, dan juga kekeluargaan. Yang kedua, e-supervise. E-supervise telah diluncurkan oleh pemerintah agar memudahkan supervisor dalam melaksanakan supervisi. Yang ketiga, e-monitoring. E-monitoring dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, luring. Luring adalah offline atau kita turun ke lapangan langsung. Luring hanya bisa dilakukan jika di zona hijau ataupun menggunakan protokol kesehatan yang tepat. Mungkin lebih tepat dengan menggunakan cara yang kedua, yakni daring. Daring adalah online atau berbasis internet. Kita bisa menggunakan aplikasi Webex, Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, blended model. Blended model adalah penggabungan antara luring dan daring. Seorang pemimpin harus memotivasi, harus memonitor, harus mengedukasi, memberi pengetahuan sebagai edukator, memotivasi, memberi arahan, memberi semangat bagaimana supervisi atau cara pembelajaran yang baik dan benar. Dan juga menjadi administrator dan juga manajer, bagaimana cara menyelesaikan atau melakukan supervisi, supervise yang baik dan benar. Ada beberapa opsi atau cara bagaimana model supervisi yang kita bisa lakukan di era new normal. Salah satunya kita ambil menurut pakar pendidikan Singapura, Sir John Westmore mengatakan bahwa ada salah satu model supervisi yaitu GROWME, yang mana G adalah goals. Kita tentukan tujuannya. Tujuannya adalah pembelajaran agar tetap terlaksana walaupun era pandemi saat ini. Lalu R itu reality. Kita lihat realitinya karena ruang lingkup yang terbatas. Lalu O adalah option, pilihannya. Kita bisa menggunakan luring, daring atau model blended. Lalu W itu what's next. Kita penerapannya, prakteknya. Lalu M itu monitoring. Kita memonitoringnya, kita mengawasinya, terhadap evaluasi apa yang perlu diperbaiki. Mari kita mengutip perkataan Sir Giovanni. Sir Giovanni mengatakan tidak ada siswa yang tidak berhasil dididik, yang ada adalah guru yang tidak berhasil mendidik. Tidak ada guru yang tidak berhasil dibina, yang ada adalah supervisor yang tidak berhasil membina. Walaupun keadaan seperti anak saat ini, kita harus di rumah saja, kita harus physical distancing, tapi pendidikan, pembelajaran, dan penjaminan mutu harus tetap berjalan bagaimanapun caranya. Dan harus dilakukan inovasi, dan cara-cara baru. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.